Hari ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2020. Di pagi hari yang terlihat begitu cerah. Namun tidak secerah apa yang saya rasakan dan saya jalani saat ini. 3 bulan pandemi COVID-19 telah datang ke bumi Indonesia, yang membuat banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan meninggal dunia secara tiba-tiba. Situasi yang begitu sulit yang tengah dihadapi di segala penjuru dunia. Meskipun begitu, saya tetap bekerja untuk memenuhi kehidupan sosial yang kini serba sulit. Saya datang ke kantor dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan. Dengan sekali ya? Iya Pak, dengan saya sendiri. Baik, saya akan menyampaikan suatu hal yang penting untuk saudari. Sejak pandemi datang, perusahaan kami sedang mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk meminimalisir hal tersebut, dengan berat hati kami akan merumahkan sebagian karyawan di perusahaan ini, termasuk Rizka di dalamnya. Ketika saya sudah berusaha untuk melamar kerja yang begitu sulit karena dunia tengah dilanda ancaman virus COVID-19, akan tetapi akhirnya saya menemukan jalannya. Rizka, Bintang, apa kabar Rizka? alhamdulillah baik. Lagi ngapain di sini? Lagi bingung nih, habis di PHK dari perusahaan, bingung juga mau kerja di mana lagi. Kebetulan di perusahaan saya ada lowongan kerja. Jika Rizka tertarik, mungkin bisa mencoba di perusahaan saya. Oh boleh? Nanti Rizka tinggal siapin persyaratannya aja ya. Mungkin boleh ikut saya. Akhirnya saya bertemu dengan teman lama saya yaitu Bintang. Bintang pun menawari pekerjaan untuk saya, dan akhirnya saya pun menerima tawaran dari Bintang untuk bekerja kembali. Dalam permasalahan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa hak untuk bekerja itu harus diperhatikan, terutama khususnya untuk pemerintah itu sendiri, untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam hubungan industrial, pekerja memiliki peran dan kedudukan yang strategis. Pekerja harus dilihat dan ditempatkan sebagai aset perusahaan dan bukan sebagai alat produksi. Dalam dimensi pekerja, sebagai aset perusahaan, pengusaha harus pandai dan cerdas merawat pekerjanya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak normatif pekerja oleh pengusaha, dampaknya sangat signifikan terhadap terbentuknya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pengusaha dan pekerja. Pekerja merasa aman dan terlindungi dan semakin termotivasi untuk memberikan hal yang terbaik kepada perusahaan. Lalu, apa sajakah hak-hak normatif pekerja? Hak normatif pekerja adalah hak-hak pekerjaan yang lahir sebagai upaya memberi perlindungan terhadap pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang diatur dalam perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang bersifat mengikat pekerja dan pengusaha. Beberapa hak normatif yang harus dilaksanakan oleh pengusaha diantaranya adalah upah minimum, pesangon, perlindungan sosial, THR keagamaan, upah lembur, waktu istirahat, serikat pekerja atau serikat buruh, mogok kerja, dan tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Nama Bapak dengan siapa? Bapak Sudri. Bapak Sudri. Oh, Bapak Sudri. Apakah pekerjaan Bapak memadai untuk menjadi driver ojol? Ya, kalau untuk ojol mah kurang sih. Kurang? Iya. Oh, kalau misalnya sekitar upahnya berapa Pak? Upah ojol, Uang ojolnya? Ya, uang ojolnya. Per per transaksi itu paling minim itu 8.000. Oh, 8.000. Ya, terdekatnya gitu. Dengan Bapak siapa? Bapak Payono. Iya, Saya izin mewawancara Bapak ya. iya nggak apa-apa. Izin. Saya ingin menanyakan tentang mengapa Bapak memilih pekerjaan ini, Bapak? Udah lama aja kerjaan beca aja. Sudah lama. Ya udah lama. Ya ada 2 tahun sih. Ini megangnya aja beca. Ya, megangnya beca aja usahanya. Tambah anaknya banyak. Sampai Agustus masih beca aja masih. Belum mampu lah. Iya. Sudah dari dulu ya, Bapak? Iya dari dulu. Udah tua tuh. Nah, menurut Bapak, upah yang Bapak terima itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Belum cukup, iya masih. Belum cukup. Masih. Belum ya, Pak? Iya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, apakah usaha penanganan dari pemerintah itu sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak? Untuk Kalau berhasil jangan narik becaku paling dapat tuh 30, 40 gitu, ada 50 udah. berarti masih kurang berhasil. Iya, masih kurang